Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di akhir pekan ini untuk mengawali setiap kegiatan dan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 15 ayat yang ke-13. Demikianlah dikatakan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Bagaimana kita bisa mengkondisikan hati kita tetap di dalam kondisi yang gembira? Terkadang sangat sulit untuk menentukan suasana hati, apalagi dengan kondisi yang tidak baik. Bahkan kita selalu berpersoalan dengan hati, sehingga tidak ada yang bisa menjangkau persoalan hati ini. Karena siapa yang tahu tentang hati? Terkadang orang bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa seakan-akan dia mencerminkan suasana bahagia, tetapi siapa yang tahu dalam hatinya bahwa dia sekarang sedang hancur? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nasihat tentang suasana hati. Karena hati itu sangat berpengaruh untuk kehidupan, iman, dan kehidupan keseharian kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika hati kita dalam kepedihan, jika hati kita dalam kegundah gulanaan, atau bahasa orang muda saat ini, jika hati kita dalam suasana galau saat ini, maka hidup kita akan diwarnai dengan kegalauan dan kegundah gulanaan. Di mana jelas apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, hati yang pedih atau kepedihan hati itu akan mematahkan semangat. Jika hati sudah mulai lemah, jika perasaan kita sudah mulai tidak nyaman, maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah memuaskan. Tetapi jika hati kita gembira, maka di situ kita akan memancarkan yang namanya wajah yang berseri-seri, memancarkan kegembiraan itu kepada orang-orang di sekitar kita agar mereka ikut dalam suasana kegembiraan. Maka peliharalah hati kita. Dan banyak saat ini tidak diketahui apa yang sedang ada di dalam hatinya. Orang bisa saja menyembunyikan persoalan di dalam hidupnya. Tetapi hati itu akan memunculkan apa yang terjadi dalam suasana hati itu. Jadi banyak orang sekarang yang sakit sebenarnya bukan masalah dia itu banyak makanan yang salah dimakan atau dan lain sebagainya. Sebenarnya sakit yang utama itu dimulai dari hati. Hati yang akhirnya menyerang pikiran, pikiran akhirnya membuat tubuh itu menjadi lemah, dan ketika tubuh lemah, maka disitulah akan menumpuk yang namanya toksin-toksin atau virus-virus yang mengakibatkan kita lemah dan akhirnya sakit. Makanya Amsal juga mengatakan hati yang gembira adalah obat. Karena dari suasana hati itulah kita mulai mengetahui bahwa hidup kita ini harus diwarnai dengan kegembiraan. Karena ketika kita bergembira, kita sedang mengurangi
persoalan di dalam hidup. Ketika kita bisa bergembira, sebenarnya kita sudah mengurangi rasa sakit yang ada dalam tubuh kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, jangan lupa untuk bergembira. Jangan lupa untuk menenangkan jiwa. Jangan lupa kepada diri kita untuk bisa melihat bahwa Allah adalah sumber kegembiraan kita. Bukan suasana yang terjadi, bukan kondisi yang kita hadapi itu sumber kegembiraan. Tetapi sumber kegembiraan kita itu harus kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah adalah sumber kegembiraan, maka tidak ada alasan bagi kehidupan kita tidak gembira. Maka bergembiralah, karena dengan gembira maka muka kita akan tetap berseri-seri meskipun kondisi tidak mendukung kegembiraan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk hidup selalu bergembira. Karena kegembiraan itu tidak ada ruginya. Karena ketika kami gembira maka kami akan menerima banyak hal, yaitu wajah yang berseri-seri. Dan juga kami dapat menjadi sehat di dalam kehidupan jasmani dan rohani kami. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami agar kami bisa selalu bergembira. Untuk bisa bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu dan orang-orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Yang berduka Engkau memberikan penghiburan. Yang bergumul dalam penderitaan, biarlah Engkau Tuhan menyertai dan menopang kehidupan mereka. Berkatilah hari-hari kami Tuhan, ketika kami akan menjalani akhir pekan kami. Biarlah akhir pekan kami ini menjadi momen terindah bagi kami untuk bisa bersama dengan keluarga kami. Memuji, memuliakan kasih setiamu yang telah Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat berakhir pekan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Horas.